Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Endang Lestari, NPK 48757005074. NIM 20251063130124. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama di LPPK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar bahasa Inggris di kelas 12 fase F dengan materi naratif teks di MA Sabili Tohirin, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, teacher. How are you today? I am fine. Okay, thank you. I'm fine too. Before start our lesson today, let's pray together, and the leader please lead to pray. Let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you. Okay, I will absent you. Who's absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Ferlin, and then Lia. Okay. Why Ferlin absent today? Kenapa? Sakit. Ya. Hopefully Ferlin get well soon ya. Semoga Ferlin segera sembuh. And then Lia. Oh iya ya. Semoga kepentingannya segera terselesaikan. Oke. Oke. Next. To grow our nationalism, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Karena kebetulan ini bulan Agustus, nah mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Ya. Siap? Siap. Oke. Ayo yang menjadi dirijen silakan maju. Yang semangat ya. Yuk. Ya. Ini. Dua, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, thank you. Sit down, please. Oke. Oke. Untuk semangat hari ini ya, lanjut mau ice breaking? Yes. Oh iya ya, biar semangat memulai pelajaran. Let's make ice breaking. Nah, nanti pakai tepukan ya, yang biasa kita lakukan. Yes. Yes, teacher. Understand? Yes. Oke. Tepukannya gini. Ready? Ready. Nanti Miss mau ngomong, kalian yang jawab ya. Yes. 3, 2, 1, go. Let's see you everybody.
kita belajar semuanya. Let's to study English ya. Today we will study about narrative text ya. Nah, tujuannya apa? Bisa kita belajar naratif untuk mengenal suatu teks ya atau cerita. Oke. Sebelumnya saya kasih pertanyaan dulu. Have you read a novel? Yes. What kind novel do you like? Seperti apa novel yang kalian suka? Romance. Oh, pasti sukanya yang roman-roman ini. Terus? Judulnya apa? What is the title? Judulnya seperti apa? Bidadari Permata Bening, Dua Barista. Ya, mungkin kalian cuma hanya baca saja ya, tidak apa tahu tentang struktur teks atau jenis karakternya. Belum tahu kan? Yang penting baca saja. Nah, hari ini kita belajar ya tidak hanya baca saja, tapi bisa apa? Tahu arti dan maknanya. Nah, oke ya. Nih, narrative text. Nih, narrative text. Explanation of narrative text. Narrative text adalah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita secara kronologis dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Jadi, to entertain the reader, ya. Ini tujuannya satu, to entertain the reader. Ya, narrative text ini biasanya itu bercerita tentang fiksi atau non fiksi. Fiksi. Ya, fiksi itu berarti cerita yang tidak Nyata. nyata. Nah, itu ya nih. Lanjut ya, fiktif, tidak nyata. Namun juga bisa berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi. Jadi cerita sing real nyata tapi ditambah-tambahi. Ya toh? Nah, ini struktur dasar narrative text meliputi orientasi ya, orientation, komunikasi, communication, and resolusi atau penyelesaian. Ada satu lagi namanya moral value ya. Jadi ada pesan moralnya, tapi tergantung jenis ceritanya juga. Next nih, nah ini struktur teks naratif. One, orientation, communication, resolution. Coba dibaca ini siapa ya? Olive, coba Olive. Ayo Olive baca. Orientation. Nih. Bagian ini memperkenalkan karakter, latar, waktu, dan tempat serta suasana cerita. Nah, next. Coba. Complication. Bagian ini berisi masalah atau konflik yang dihadapi oleh karakter utama. Konflik ini bisa kita bertahap naik, rising action, mencapai puncaknya klimaks dan kemudian menurun, falling action. Oke, next. Pre-resolution. Bagian Bagian ini ini berisi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Resolusi bisa berupa akhir yang bahagia, happy ending, sedih, sad ending, atau menggantung, cliffhanger. Oke, jelas. Bagian terakhir ini dari struktur teks narasi. Naratif teks ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, Value. dan atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Oke, stop. Nah, sudah tahu kan tadi? Secara garis besar, struktur teks naratif itu ada 3. Apa? Orientation, communication, resolution. Dan yang terakhir itu apa? Moral value. Dan depend on its story. Jadi tergantung dari story masing-masing. Nah, lanjut. Next. Nih, ciri-ciri naratif teks. Menggunakan tenses lampau. Nah, menggunakan tenses lampau itu apa namanya? Past tense. Nah, past tense itu biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, kata kerja bentuk kedua. Contoh, dari go menjadi went, dari study menjadi studied. Oke ya, seperti itu ya. Kita sudah membahas yang lalu tentang past tense. Nah, lanjut ini ciri-ciri naratif teks.
menggunakan keterangan waktu adverb of time. Nah, adverb of time-nya seperti ini. Long time ago, pada zaman dahulu artinya, ya. Bukan long time ago, long panjang, time waktu, bukan seperti itu, ya. Mesti anak-anak bisa seperti itu. Nah, ini namanya frase ya. Jadi long time ago itu satu kesatuan kata yang artinya pada zaman dahulu. Nah, ini biasanya ada di cerita naratif teks ya. Pertama-tama seperti ini, adverb of time-nya. Next, once upon time. Nah, bacanya juga jangan once, tapi once. Once upon time. Gimana bacanya? Once upon time. Ya, jangan diulangi lagi once loh ya. Once upon time. Oke. Ini gimana bacanya? Long time ago. Artinya Pada zaman dahulu. next. Once upon time. Oke, once upon time. Bukan u ya, e. Once upon time. Once upon time. Oke, once upon time. Lidah Jawa seperti ini ya biasanya. Oke, next lanjut. Mengandung unsur-unsur cerita, tokoh, latar, alur, dan tema. Jadi suatu teks naratif itu ada ininya ya, ada tokohnya, ada latarnya, ada alur dan temanya. Next, ciri-cirinya tujuannya menghibur, hanya menghibur saja ya, to entertain the reader, untuk menghibur pembaca. Oke, understand, paham? Yes. Next. Nih, jenis-jenis naratif teks. Fairy tale, dongeng. Nah, dongeng biasanya apa contohnya? Yang pernah jawab jadi kancil ya. Oke. Next mitos ini ya, cerita mitos. And then legenda. Legenda ini juga mirip dengan fairy tale atau dongeng, gitu ya. Oke. Kalau fairy tale juga bisa yang di luar negeri itu kayak Cinderella, itu juga bisa ya. Kalau legenda ya sama tadi kayak Sakuria, Danau Toba, mirip-mirip saja. Next, science fiction, fiksi ilmiah. Nah kalau ini horror story, cerita horor. Nah ini yang lanjutannya ini romance-nya, yang seperti kalian tadi contohkan tadi, suka baca novel yang roman kan. Nah jadi itu juga termasuk naratif, jadi jangan terlalu halu ya. Nah kalian kalau baca novel itu jangan terlalu halu. Di apa ya? Diresapi apa moralnya saja, pesan moralnya saja, jangan terlalu halu sama ceritanya itu biasanya. Misteri sama dengan horror story. Next. Nah ini saya kasih contoh tentang The Legend of Danau Toba. Tadi sudah saya kasih contoh cara bacanya. Sekarang saya coba baca siapa ini ya? Ayo siapa? Who wants to read? Siapa yang mau membaca? Ana please. Ana. First paragraph. Ana please, ayo Pra. Once upon a time. Oke, good. Once upon time. There was a young farmer. Not young farmer. There was a young farmer who lived in a village in North Sumatra. One day, the wind fishing and caught a beautiful golden fish. To his surprise, the fish spoke and pleased him to let it go. The farmer set it free, and suddenly, the fish turned into a beautiful woman. The woman told the man that she was a cursed princess. She agreed to marry him under one condition. He must never tell anyone that she had once been a fish. The man agreed and they got married.
They lived happily and happily. Oke. One day, suatu hari, the boy was so stubborn. Apa artinya itu? Suatu hari apa? Anak laki itu kalau dibilangin nggak namanya apa? Dibilangin nggak mampu tuh, berarti apa? Bandel. Oke, bandel. Nah, suatu hari kata laki-laki itu bandel banget ini. Then the farmer got angry and shout. Kemudian ya, petani tadi, ayahnya tadi merasa apa? Marah dan berkata, kamu seperti ibumu yang ikan gitu. Lah, berarti ayahnya berarti apa? Nah, betul. Padahal ya, tadi di communication tadi sudah dibilang keadaan apapun tidak boleh menyebutkan bahwa wanita itu ikan. Nah, tuh. Okay, next. Nah, sekarang ini apa solusinya ya? The woman heard. Nih, wanita itu berarti apa? Jadi kata hear. Hear bentuk pertama, bentuk keduanya heard berarti apa? Badai udah desa ya. The land where they had lived sank and became large lake. Tanah di mana mereka tinggal itu membentuk apa? Danau. Ini large lake, danau yang besar ini. That lake is now known as Lake Toba. Nah, pada saat ini ya, danaunya dikenal sebagai Danau Toba. Sudah ada yang udah ke sana? Ada yang pernah ke sana belum? Lihatnya di TV aja ya. Iya. And the island in the middle is called Samosir Island. Danau Toba itu di tengahnya ada pulau ya. Pulau itu namanya ini Samosir Island. Danaunya itu Toba ya. Kalau yang pulaunya Samosir Island, nanti bisa di googling ya kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Danau Toba, keindahan Danau Toba. Oke. Understand? Yes. Paham ya? Oke. Jadi tadi yang paragraf ini yang pertama ini the title judul ya. Kemudian ini first paragraph namanya apa? Orientation. Oke. Second paragraph, third paragraph namanya communication, and the last resolution. Oke. Nah, di sini tadi cerita ini ada moral value-nya enggak? Ayo. Is there any moral value? Yes. Ya. What is the moral value? Jangan mengingkari Apa? janji. Jangan mengingkari janji ya. Bahasa Inggrisnya apa? Jangan mengingkari janji. Apa? We must keep our promise. Ya, jadi kita tidak boleh mengingkari janji. Okay? We are keep our promise. Ya. Number one, who are the main characters in the story? Nah, itu coba tadi. Ya, coba. Number two, what was the farmer promise to his wife? Number three, what caused the woman to disappear? Number four, what happened after the woman and her son disappeared? And the last, what is the moral lesson or moral value of the story? Okay, let's discuss together. Number one, please answer and by siapa ya? Number one, please answer by Aini. Aini number one, yuk Aini ya number one. Who are Aini? Please read and then answer the question. Ayo Aini yuk. Ayo. Gak apa-apa udah coba aja. Coba aja yuk. Yang penting baca dulu. Number one. Number one yuk. Who? Any who are? Who are? The main characters? Ya siapa saja ini karakter yang ada di cerita
young farmer. Siapa lagi? Woman. Terus son. Oke, Alfi. 3 what causes the woman to despair? Disappear ya. Apa yang menyebabkan wanita itu tadi disappear artinya Diusir. hilang, hilang ya. Apa yang menyebabkan tadi? Dicari di bacaannya, pasti ada jawabannya ini. Apa ya? Because The labored the head of family, and so dilanjutkan. Besar. Berarti because the farmer got angry and shot the son like a mother. Okay, next I will give you the text and then discuss with your group. Ya, saya akan membagikan teks kepada kalian dan selanjutnya didiskusikan dengan grup masing-masing. Oke, siap ya? Oke. Discuss with your group. Didiskusikan dengan grup masing-masing. Jadi masing-masing grup itu nanti presentasi di depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Siapa yang mau pertama kali ini? Who won the first time to presentate in front of the class? Grup mana? Which group? Grup mana ya? Atau memimpas sih nanti kalau nggak mau ada yang pertama maju yuk. Oh, ini oke. Grup ini. Yang sini ya, sebelah sini. Semuanya boleh maju? Semuanya? Wow. Biar terbiasa ini, biar pede. Yuk. The first group will presentate ya, Citra and friends. Ya. Susun dulu katanya, langsung aja. Ya. Iya, baca saja ya, langsung. Nggak pakai ini pembukaan. I will I will present our discussion. Okay, baca. I know upon a time there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters did Yang lain menerima. They treated Cinderella very bad. Cinderella did the hardest work in the house. Son is clothing in the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family and so on. One day, a girl was to be held by the royal family of the kingdom. The prince forced Cinderella to go to the ball, but her stepmother instead had to stay at home and do the housework. Cinderella cried. There was a fairy mother standing beside her. "We are your friend Cinderella," the fairy godmother asked. "Because I want to go to the ball, but my stepmother instead to Yang lain stay at banyak, home." tulisnya yang lainnya. He said, "I don't have any beautiful dress," said Cinderella. Stop Citra, dibaca yang lain dulu itu kan.
Selanjutnya, biar semua kebagian membaca ya, biar bisa bacanya biar lancar, fluently. Ayo next. Then the Farhat Cinderella described the rich become the most beautiful is and the beautiful spread. The fire astronaut pumpkin and the pumpkin soup. Ini hasil dari kelompoknya Citra nih. Orientationnya oke sudah, complication juga sudah benar urutannya ya. Yes. Oke, ini dikumpulkan saja. Kita yang dikumpulkan ya. Jangan lupa yang bisa nih, sudah bisa menentukan jenis strukturnya ini. Kalau bacanya kurang ya, atau kalian kurang D ini, kurang pede baca. Yes. Kalau menentukan jenis strukturnya sudah benar ini. Nah ini kurang bacanya, kurang pede. Jadi you must be confident, you must be brave. Jadi harus pede dan harus berani di depan ya. Karena kunci utamanya biar bisa Pak bermasyarakat juga gitu loh ya. Nah ini ada nih hadiahnya ini, benderanya ada pink. Sudah baca, ini ada bendera, ini satu-satu. Okay, please sit down. Give applause Citra and friend. Okay, clap one. Yes. Clap two. Okay. Clap three. Spirit. Clap four. Concentration. Clap five. Ready for presentation. Gimana ini? What is your opinion about presentation of one group? Gimana pendapat kalian? Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bisa nggak apa-apa. Gimana? How about your opinion? Bagaimana pendapatmu? Good. Yes. What is your reason? Apa alasannya? Coba. Give the reason, ayo. Lebih lancar dari itu. Oh nggak pede ya kalian ya, kurang ini ya, insecure. Yes. Oh, berarti kalau menurut ya, based on second group ya, menurut kelompok kedua ini, grup 1 ini sudah lumayan good dan bagus ya gitu. Itu aja udah cukup, enough. Yes. Oke, thank you. And then nih, pulang hari ini apa anda? Kesimpulannya, hari ini kita belajar Membaca. apa? Apa tadi? Naratif teks ya, naratif teks. Apa saja jenis struktur dari naratif teks? Orientation, resolution. Terus ada lagi kurang satu apa? Ya, moral value. Jadi semua sudah paham ya tentang naratif teks ya? Yes. Jadi untuk for assignment, untuk tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Yes. Siap ya? Yes. Oke. And then bagaimana belajar hari ini? How about study today? Bagaimana? Seru. Seru? Yes, happy, seru. And then apa lagi? Joyful? Are you enjoy? Yes. Suka dengan grup ini? Karena untuk diskusi ya. Suka. Bisa menerima. Bisa kerjasama, sama-sama. Bisa saling tukar pendapat dengan teman. Bisa discussion ya, discussion. Bisa beri masukan. Dari sini ada yang ditanyakan lagi ya? Ada nggak? Ada. Sudah cukup paham? Tugasnya juga sudah cukup paham tugasnya di kalian kurang vocabnya, kurang lancar apa bacanya. Nah, kita akan S breaking lagi, tapi kali ini S breakingnya itu pakai kata
Jadi to improve our vocabulary, let's make as speaking. Ya, saya kasih contoh dulu. Ya, misalnya ya, contohnya example, I say study. Study, S T U D Y, study kan. Nah itu the last letter, huruf yang terakhir itu apa? Y atau Y. Nah, you must find, kamu harus menemukan kata ya start from Y atau Y tadi. Contohnya apa? Yellow, you, nah, and other. Ready? Siap? Ready. Siap semuanya? Yes. Oke. Start from me ya, start from me. Ini per grup ya. Gimana urut atau gimana? Langsung aja. Ini tunjuk. Oke, tunjuk ya. Oke. I say classroom. Classroom, Citra. Mother. Oke. Ayo. Ready. Tunjuk temannya. Ya. Urut aja, Bu. Ya udah, ayo. Temannya ayo. Ayo. Yang, oke, yang. Yang, next. Ayo. Gray. Yang lain tolong diam dulu ya, coba biar pikir. Ayo. Good, oke, next. Good, gelas D. Ayo. Ayo. Apa? Door. Oke, door. Next, gimana belajarnya hari ini? Happy. Happy ya, yang penting kalian happy yang penting ya. Yes. Don't forget to do homework ya. Jangan lupa